Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habil, NIM 2400024036. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep hukum yang ideal. Konsep hukum yang ideal merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh negara atau lembaga berwenang yang bertujuan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat agar tercipta keteraturan dan ketertiban serta keadilan. Namun tidak semua hukum yang ada dapat dianggap ideal. Konsep hukum yang ideal merupakan gambaran tentang bagaimana hukum seharusnya dibentuk, ditegakkan dan berfungsi dalam masyarakat agar bisa mencapai tujuan utamanya. Yang pertama, keadilan sebagai inti hukum yang ideal. Hukum yang ideal haruslah mencerminkan nilai keadilan. Keadilan di sini berarti perlakuan yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi serta pemberian hak dan kewajiban yang proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Hukum yang tidak adil akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat dan menyebabkan ketidakpercayaan. Keadilan yaitu ada 3, keadilan distributif, keadilan restributif, atau yang terakhir keadilan prosedural. Yang kedua, kepastian hukum, legal certainty. Hukum yang ideal harus memberikan kepastian. Artinya aturan hukum harus jelas, tegas, dan dapat dipahami sehingga setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari tindakannya. Kepastian hukum juga memastikan bahwa hukum tidak berlaku sewenang-wenang dan setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Kepastian hukum ini sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama di negara kita ini yaitu Indonesia. Yang ketiga, kemanfaatan atau fungsi praktis hukum. Hukum yang ideal harus bermanfaat bagi masyarakat. Hukum tidak hanya harus ada sebagai simbol atau formalitas, tetapi harus mampu menyelesaikan masalah sosial, melindungi kepentingan umum, dan mendorong kemajuan masyarakat. Hukum yang tidak memberikan kemanfaatan nyata akan sulit dipatuhi dan ditegakkan. Yang keempat, fleksibilitas dan dinamika. Hukum yang ideal tidak bersifat kaku dan stagnan. Ia harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum tetap relevan dan efektif dan dalam mengatur kehidupan masyarakat yang berubah. Yang kelima, tegaknya hukum atau penegakan hukum yang efektif. Hukum yang ideal harus ditegakkan dengan tegas dan konsisten tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang efektif meliputi sistem peradilan yang adil, aparat penegak hukum yang profesional dan bebas dari korupsi, serta mekanisme pengawasan yang kuat. Tanpa penegakan hukum yang baik, aturan hukum hanyalah sekedar tulisan tanpa kekuatan nyata. Yang keenam, legitimasi dan dukungan masyarakat. Hukum yang ideal mendapat dukungan dan kepercayaan penuh dari masyarakat. Legitimasi hukum diperoleh apabila hukum tersebut dibuat melalui proses yang demokratis, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang percaya pada hukum cenderung patuh dan ikut menjaga ketertiban bersama. Yang ketujuh, keselarasan dengan nilai moral dan sosial. Hukum yang ideal harus mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial yang dianut masyarakat. Jika hukum bertentangan dengan nilai tersebut, maka hukum akan sulit diterima dan dipatuhi. Oleh karena itu, hukum harus menyatu dengan budaya dan keyakinan masyarakat. Kesimpulannya yaitu hukum yang ideal adalah hukum yang adil dalam penerapannya, memberikan perlakuan yang sama dan sesuai dengan kondisi, memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya,
bermanfaat dalam mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat, fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, tegak melalui penegakan hukum yang efektif dan tanpa diskriminasi, memiliki legitimasi dan dukungan dari masyarakat selaras dengan nilai moral dan sosial masyarakat. Hukum yang ideal bukanlah suatu yang statis dan sempurna, melainkan sebuah cita-cita yang harus terus diperjuangkan agar kehidupan bersama bisa berjalan dengan harmonis, damai, dan sejahtera. Contoh hukum yang mendekati konsep ideal dan upaya negara mewujudkannya: yang pertama, konstitusi sebagai hukum tertinggi yang memberikan kepastian dan keadilan. Contohnya paling nyata dari hukum yang mendekati konsep ideal adalah konstitusi suatu negara. Konstitusi dirancang sebagai aturan dasar tinggi yang mengatur tata pemerintah, hak-hak warga negara, dan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Contohnya Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat adalah salah satu dokumen hukum tertua yang dirancang untuk menjamin hak-hak individu, pembagian kekuasaan yang jelas, serta mekanisme checks and balance agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi ini juga memberikan dasar bagi perlindungan HAM, hak asasi manusia, sehingga masyarakat dapat jaminan keadilan dan kepastian. Upayanya, negara-negara demokrasi biasanya rutin melakukan amandemen konstitusi untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman, menjaga fleksibilitas hukum. Yang kedua, peradilan independen sebagai pilar tegaknya hukum. Peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah yaitu elemen penting dalam hukum yang ideal karena menjamin proses hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum. Contohnya sistem peradilan di negara-negara Skandinavia. Negara-negara seperti Swedia dan Norwegia dikenal memiliki sistem peradilan yang independen, transparan, dan dipercaya masyarakat. Proses pengadilan berlangsung cepat dan tanpa tekanan politik, sehingga masyarakat yakin bahwa hukum ditegakkan secara adil. Upayanya yaitu banyak negara membentuk komisi yudisial atau lembaga pengawasan peradilan untuk menjaga independensi hakim dan mencegah korupsi. Yang ketiga, hukum perlindungan HAM untuk menjamin keadilan dan nilai moral. Hukum yang ideal juga harus melindungi hak asasi manusia agar tidak ada diskriminasi dan perlakuan sewenang-wenang. Contohnya Undang-Undang HAM di Uni Eropa. Uni Eropa memiliki sistem hukum yang kuat untuk perlindungan HAM, termasuk pengadilan HAM Eropa yang memberikan akses keadilan bagi warga negara jika hak-haknya dilanggar. Hal ini memastikan hukum selaras dengan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat. Upayanya yaitu pelatihan hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum dan sosialisasi hukum ke masyarakat agar hukum diterima dan dihormati. Dan yang keempat, hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Contohnya regulasi teknologi informasi di Jepang atau Korea Selatan. Kedua negara itu cepat merespon perkembangan teknologi dengan membuat aturan baru terkait data pribadi, keamanan cyber, dan e-commerce yang fleksibel dan up to date. Hukum tidak kaku, melainkan mengikuti kebutuhan zaman sehingga tetap relevan dan bermanfaat. Upayanya, pemerintah rutin melibatkan ahli dan masyarakat dalam proses pembuatan regulasi untuk memastikan hukum tidak ketinggalan zaman. Yang kelima, partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum. Contohnya demokrasi di Swiss dengan mekanisme referendum. Di Swiss, warga negara bisa langsung berpartisipasi dalam membuat hukum melalui referendum dan inisiatif rakyat. Dengan itu membuat hukum sangat mencerminkan kehendak rakyat dan diterima secara luas. Upayanya, negara lain juga mulai menerapkan mekanisme konsultasi publik dan sosialisasi yang lebih baik agar hukum mendapat dukungan dari masyarakat.
Jadi kesimpulannya yaitu negara-negara yang dianggap berhasil mendekati konsep hukum yang ideal biasanya memiliki yang pertama itu konstitusi kuat yang menjamin hak dan keadilan. Yang kedua, peradilan independen dan bebas dari tekanan. Yang ketiga, perlindungan HAM yang terintegrasi dalam sistem hukum. Yang keempat, hukum yang fleksibel menyesuaikan dengan zaman. Dan yang kelima, partisipasi rakyat dalam pembuatan hukum. Dan yang terakhir, penegakan hukum yang konsisten tanpa diskriminasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.